Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada malam ini materi terkait hukum pertanahan nasional yang akan dibawakan oleh Ibu Novia. Kepada Ibu Novia disilakan. Baik, terima kasih Bapak Zaki Ananda Putra selaku moderator pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum pertanahan nasional. Sebentar ya. Saya mau membuka jendela dulu. Oke, baik. Sebelum mulai, seperti biasanya saya mau pantun dulu supaya rekan-rekan tambah semangat ya. Pergi ke sawah menanam padi, pulangnya singgah membeli ketan. Kalau ingin lulus UPAD nanti, kuasai dulu hukum pertanahan. Oke, oke, kita masuk di sejarah hukum agraria di Indonesia. Nah, jadi sejarah hukum agraria di Indonesia ini kita harus memahami dulu ya, ini lumayan banyak ya, agraria di Indonesia, hukum pertanahan nasional. Kita belajar mulai dari zaman kolonial, kemudian munculnya UUPA, kemudian yang berlaku di masa masa sekarang. Ya, sebelum penjajahan ini, tanah masyarakat hukum adat dikuasai berdasarkan hukum adat masing-masing daerahnya. Nah, pada zaman dulu ini, tanah yang dikuasai pada masing-masing daerahnya ini dikenal sebagai hak ulayat, ya. Masyarakat hukum adat sepanjang memiliki fungsi sosial dan tidak semata-mata sebagai objek perdagangan. Nah, dasar hukum saat ini pasal 3 UPA masih diakui UPA ini hak ulayatnya yaitu sepanjang masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional. Jadi ada fungsi sosial. Sepanjang kenyataannya masih ada, sepanjang sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 UPA juga menyatakan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat karena ini merupakan awalnya ini dari hukum kolonial ya. Oke, next. Nah, ini sejarah hukum agraria pada masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda ini yang terkenal aturannya mengenai agraris wet atau undang-undang agraria di mana eh, orang-orang Hindia Belanda ini berinvestasi pada perkebunan swasta. Yang perlu rekan-rekan ingat bahwa pada zaman agraris wet muncul suatu peraturan yang terkenal yaitu domain verklaring tanah yang tidak dapat dibuktikannya kepemilikannya dianggap sebagai milik negara, domain, domain verklaring, domain milik negara. Ya, padahal pada saat itu rakyat itu banyak yang tidak mempunyai bukti kepemilikannya. Ya. Pada zaman dulu kan tanah banyak yang belum dibangun. Kalaupun dibangun juga tidak mempunyai bukti apa-apa kecuali didaftarkan tanahnya atau mendapat PBB. PBB pun masih produk dari Hindia Belanda. Jadi kalau misalnya tidak dapat PBB otomatis eh, tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut itu milik kepemilikannya milik sendiri gitu. Jadi semenjak adanya masa kolonial Belanda ini terjadi dualisme hukum agraria. Pada masa ini berlaku dua sistem hukum, yaitu adanya hukum adat untuk pribumi dan juga hukum barat untuk golongan Eropa dan Timur Asing. Nah, ini belum muncul UUPA, baru setelahnya, next. Ini pada masa awal kemerdekaan munculnya Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3
Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, semenjak adanya Undang-Undang 1945 ini menjadi dasar pembentukan hukum agraria nasional. Next. Kemudian baru lahirnya UPA. Jadi UPA itu lahir dari pasal 33 ayat 3 yang kemudian terbentuklah UPA yang diundangkan pada 24 September 1960. Rekan-rekan mohon dibantu notes ini ya. 24 September 1960 ini merupakan lahirnya UPA karena pada bulan ini banyak sekali selain kantor pertanahan juga universitas-universitas besar banyak yang menghargai lahirnya UUPA ini. Jadi banyak yang merayakan ulang tahun, biasanya banyak diskusi-diskusi ilmiah, seminar-seminar ilmiah dalam rangka lahirnya UPA. Dulu pengalaman ya saya pada waktu itu lahirnya UPA dan banyak dosen-dosen yang mengadakan seminar mengenai dalam rangka lahirnya UPA dan harus membuat resume. Jadi saya ingat sampai sekarang lahirnya UPA itu 24 September 1960. Tujuan dari UPA ini untuk menghapus adanya hukum agraria kolonial, mengakhiri dualisme hukum pertanahan, mewujudkan kepastian hukum, hak atas tanah, menciptakan keadilan sosial dalam penguasaan tanah. Landasannya tadi pasal 33 ayat 3, hukum adat sebagai dasar hukumnya, hukum tanah nasional berdasarkan hukum adat. Nah, hukum adat ini masih ada sampai sekarang, yaitu ada hak ulayatnya ya. Ini kebanyakan ada di Aceh untuk terkait hak ulayatnya. Oke, next. Ketentuan penting dalam UUPA. Rekan-rekan mohon dibantu notes untuk membaca UUPA dari pasal awal hingga akhir. Ini saya berusaha untuk merangkum apa pasal-pasal yang sering keluar dalam latihan soal terkait Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, biasanya pasal 1 terkait menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa ini biasanya disingkat BERAKA. Bumi, air, dan ruang angkasa merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional bangsa Indonesia. Nah, dibantu bikin notes lagi ya rekan-rekan bahwa pasal 1 UPA ini terdapat asas asas ketuhanan atau asas religius ya karena merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pasal 2 mengenai hak menguasai negara dari Baraka. Kemudian pasal 3 mengenai keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Sepanjang masih ada fungsi sosialnya ya. Ciri dari fungsi sosial yaitu selama kenyataannya masih ada digunakan untuk kepentingan bersama, tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 5 UPA, hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Pasal 6 UPA, semua hak atas tanah harus mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial seperti apa nanti kita jelaskan secara mendalam. Kemudian pasal 19 UPA bahwa pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Nah, untuk menjamin kepastian hukum ini biasanya kita sebut sebagai kadaster atau legal kadaster ya. Pendaftaran tanah dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum. Oke, next. Politik agraria kolonial lama. Nah, ini nah, ada masa VOC, masa reflex. Nanti saya ada bikin tabel, rekan-rekan lebih mudah untuk menghafalnya ya. Oke, boleh di next sampai ke tabel. Nah, ini pertama ada tabel VOC karena VOC ini mempunyai banyak kebijakan. Ya, ada kebijakannya, ada kontingentan itu memberikan pajak hasil bumi kepada VOC, kemudian ada leveranti memberikan penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang ditentukan oleh VOC.
Kemudian ada Prianger Stelsel. Ini merupakan cikal bakal tanam paksa. Kalau kultur Stelsel itu wajib menyerahkan hasil tanaman apa saja. Kalau Prianger Stelsel ini hanya kopi yang wajib ditanam. Oke, next. Oke, boleh di next sampai ke tabel. Next lagi. Next lagi. Next. Nah, ini. Rekan-rekan tadi boleh dibaca. Ini saya sudah berusaha untuk merangkumkan dari PowerPoint yang lumayan banyak tadi. Nah, ini pada tahun 1808 sampai 1811. Ini ada masa Daendels mempunyai kebijakan tanah partikelir. Tanah partikelir itu tanah negara yang dijual kepada swasta. Jadi tadi yang tidak mempunyai hak atas tanah, tanahnya menjadi milik negara, domain verklaring, dan muncullah Dendels menjadi tanah partikelir, yaitu tanah negara yang dijual kepada swasta. Kemudian pada tahun 1811 sampai 1816, itu di zamannya Raffles. Raffles ini adalah land rent system, tanah dianggap milik pemerintah semuanya, dan rakyat membayar sewa tanah. Sebenarnya sama seperti sekarang bahwa negara memiliki hak negara menguasai tanah, kemudian rakyat membayar sewa tanah, tapi dikasih harga sewa tanahnya itu dalam bentuk pajak ya kalau sekarang ya pajak dari pemerintah yang kita wajib bayar setiap tahunnya. Kemudian ada tahun 1830 sampai tahun 1870 itu masanya Van den Bosch, itu ada kultur Stelsel. Kalau sebelum kultur Stelsel itu ada Prianger Stelsel ya, tadi di bantu notes ya. Prianger Stelsel itu yang pertama, tanam paksa pertama terkait tanam paksa kopi. Kalau kultur Stelsel itu wajib menanam tanaman ekspor. Ya, oke, next. Nah, ini juga sudah saya bantu rangkumkan jadi tabel-tabel supaya lebih mudah diingat. 1870 itu tahunnya agraris wet. Itu itu zamannya politik agraria liberal di mana untuk membuka investasi perkebunan swasta. Jadi swasta tadi boleh eh, mendapatkan sewaan, kemudian atas sewaan tersebut itu swasta diberikan kesempatan untuk berinvestasi di perkebunan Indonesia. Kemudian ada tahun 1875 terkait agraris based fluid, itu kebijakannya domain verklaring, yaitu tanah tanpa bukti eigendom dianggap milik negara, domain negara ya. Jadi tanah-tanah yang tidak punya hak atas tanah itu nantinya menjadi milik negara. Kemudian ada tahun 1875 ada Vervemdingsngerbod, itu larangan pengalihan tanah bahwa tanah pribumi dilarang dijual kepada Eropa. Kemudian setelah itu lahirnya UPA menghapus hukum agraria kolonial. Oke, next. Kemudian ini kita sudah masuk ke dalam UPA setelah kita sedikit bernostalgia ya di hukum politik kolonial lama. Ini ada mengenai UPA bahwa UPA ruang lingkupnya agraria ini baraka ya. Tadi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ya. Pengertian tanah, secara yuridis tanah adalah permukaan bumi yang berdimensi dua, panjang dan lebar. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk mempergunakan tanah dan mengambil manfaat dari tanah. Oke, next.
Hukum tanah nasional, yaitu hukum tanah yang telah disandering ya. Pas kuliah magister kenotariatan pasti sering banget dengar kata-kata sandering. Sandering apa sih? Sandering itu dibersihkan, disesuaikan, disempurnakan. Ya, yang dimaksud sandering adalah hukum adat yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, tidak mengandung unsur feodalisme atau diskriminasi, disesuaikan dengan perkembangan masyarakat modern. Ya, berlaku secara tunggal di seluruh wilayah Indonesia sejak berlakunya UPA tahun 1960. Konsepsi hukum tanah nasional ini berasaskan komunalistik religius, yaitu tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, tadi ya, asas religius. Tanah di seluruh Indonesia merupakan milik bersama bangsa Indonesia, dimungkinkan penguasaan tanah secara perorangan melalui hak atas tanah, dan setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Oke, next. Nah, ini ke ketentuan-ketentuan konversi tanah, hak gendom menjadi hak milik, hak gendom punya negara asing menjadi hak pakai, hak gendom yang dibebani hak opsa menjadi hak milik yang dibebani HGB, hak erfa menjadi HGU, hak Vrijgebruik, Gebruik Grand Control, Brooklyn menjadi hak pakai, hak gogolan, pekulan, sanggan, tetap bersifat hak milik. Nah, ini ketentuan-ketentuan konversi ya. Kalau zaman dulu namanya Eigendom, zaman sekarang zamannya hak milik. Nah, contohnya seperti itu. Dan seterusnya. Oke, next. Asas-asas hukum tanah nasional ini lumayan banyak, ada 10 lebih ya. Ada yang pertama asas religius bahwa Baraka merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang menyebut ini sebagai istilah asas ketuhanan ya. Kemudian ada yang kedua yaitu asas kebangsaan, asas nasionalitas bahwa seluruh bumi, seluruh Baraka merupakan kekayaan nasional bangsa Indonesia. Ada asas hak menguasai negara ya pasal 2. Kemudian ada asas pengakuan hak ulayat sepanjang masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional. Next. Yang kelima yaitu asas hukum adat. Hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat yang telah disesuaikan. Ada asas fungsi sosial tanah. Nah, ini yang perlu dijadikan notes karena sering banget keluar dalam latihan soal bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya hak atas tanah tidak hanya untuk kepentingan pemiliknya, tapi juga harus memberi manfaat bagi masyarakat secara seimbang dan negara demi terwujudnya kemakmuran bersama. Tanah tidak boleh ditelantarkan. Nah, ini pasal 6 UPA. Kemudian ada asas persamaan hak ya, yang boleh punya tanah itu nggak cuma laki-laki, tapi perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama. Kemudian ada asas land reform. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Oke, next. Yang ke-10 ada asas perencanaan penggunaan tanah, di mana penggunaan tanah harus direncanakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Kemudian ada asas kepastian hukum ya, atau kita sering sebutnya tadi reh kadaster, legal kadaster ya, dalam rangka pendaftaran tanah. Nah, ini juga yang ke-12 ini juga sering banget keluar dalam latihan soal. Asas pemisahan horizontal, bahwa tanah dipisahkan dari bangunan dan benda yang berada di atasnya. Asas ini mengandung makna bahwa pemilik tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang di atasnya. Siapa yang membangun, siapa yang menanam, dialah pemilik bangunan yang dibangunnya dan dialah yang berhak hak atas hasil tanahnya. Nah, ini sering bingung ketika kita berpraktik dalam PPAT, kita wajib menyantumkan klausa bahwa tanah yang dibeli adalah baik tanah di atasnya dan seluruh tanaman yang berdiri di atasnya dan juga
apa yang ada di bawahnya itu harus tercantum dalam akta. Kenapa harus disebut demikian? Karena pasal 5 mengatur asas pemisahan horizontal. Di mana kalau di dalam akta jual beli tidak mencantumkan hal tersebut, ditakutkan pasal 5 UPA ini nantinya akan berlaku. Kenapa? Jadi, misal kita membeli tanah A. Kemudian di atas tanah tersebut kita membangun gedung dan gedungnya disewa oleh B. Ya, ketika akan disewa oleh B, kemudian si A ini, sulit sekali contohnya. Sebentar, gini, saya punya tanah saya ini disewa sama Tuan Zaid Malik yang sering saya sebut ya. eh, Tanah saya yang telah saya bangun ini disewa oleh Zain Malik. Ya, kemudian karena saya BU, uang sewanya udah masuk ke saya, tapi saya masih BU nih. Saya masih BU, saya jual tanah saya kepada siapa ya? Gigi, Gigi, istrinya Zain Malik ya. Saya jual kepada Gigi Hadid ya. Saya jual kepada Gigi Hadid. Nah, ini saya jual tanah ini di dalam klausulnya harus tercantum saya ini bahwa saya menjual tanah ke Gigi Hadid itu tanah dan bangunan serta yang berdiri di atasnya maupun di bawahnya. Itu harus tercantum karena kalau tidak hubungan saya dengan Tuan Zain Malik eh, ikut berubah nanti ke Gigi Hadid. Jadi harus kalau misal tidak tercantum klausula tersebut, maka Tuan Zain Malik tetap punya kontribusi untuk membayar kepada saya. Kemudian yang ke-10 ada asas perencanaan penggunaan tanah, bahwa penggunaan tanah harus direncanakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Oh, sudah ini tadi ya. Ini kemudian next. Ada asas spesialitas, asas yang mengharuskan objek dan subjek hak atas tanah ditentukan secara jelas dan spesifik. Artinya, nah ini lagi-lagi dalam klausul akta PPAT. Kemarin ya kita sudah belajar akta-akta PPAT harus jelas siapa objeknya, siapa siapa subjeknya, apa objeknya, luas tanahnya berapa, batas tanahnya apa ya. Asas publisitas bahwa asas yang mengharuskan data mengenai hak atas tanah diumumkan atau dapat diketahui oleh masyarakat dan pihak ketiga. Tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum bagi pemegang hak maupun pihak ketiga. Oke, next. Kemudian ada hierarki hak-hak penguasaan atas tanah. Ini ada 4 bagian. Next, yang pertama kita akan membahas mengenai hak bangsa. Next. Hak bangsa yang diatur di pasal 1 UPA merupakan hak penguasaan tertinggi dalam hukum tanah nasional. Artinya, Baraka itu merupakan hak bersama kolektif ya, bukan hak pribadi. Bersifat komunalistik religius menjadi dasar lahirnya hak menguasai negara, hak ulayat, hak individual, bersifat abadi ini ya, perlu di take notes. Bersifat abadi ini juga sering keluar dalam soal. Kemudian hak bangsa Indonesia memiliki 2 aspek. Aspek privat berupa hak kolektif dan aspek publik berupa kewenangan negara untuk mengatur. Ini juga sering keluar ya hak bangsa Indonesia, aspek privat, aspek publik. Ini dijadikan notes. Oke, next. Kemudian ada yang kedua yaitu hierarkinya hak menguasai negara. Bahwa bangsa Indonesia itu tidak menguasai atau tidak dimiliki oleh negara. Negara itu bukan pemilik tanah, melainkan negara hanya memiliki kewenangan publik. Ya, kewenangan publik itu apa? Kewenangan untuk mengatur dan mengurus. Karena hak menguasai negara itu tidak sama dengan hak milik. Nah, ini negara berwenang ini sering keluar ya untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan persediaan pemeliharaan baraka. Ini sering keluar, dihafalkan. Kemudian ada
menentukan dan mengatur hak atas tanah yang dapat dipunyai seseorang atau badan hukum, kemudian menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan yang berkaitan dengan tanah. Tujuannya HMN apa? Ya, untuk mewujudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, menjamin kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran rakyat. Pelaksanaan HMN dapat dikuasai oleh pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, sepanjang diperlukan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Next. Hak ulayat masyarakat hukum adat ini hierarki yang ketiga bahwa hak ulayat ini merupakan timbul hubungan turun-temurun ya antara masyarakat hukum adat dan UPA. Tadi kuncinya ada tiga, hak ulayat ya. Saya sampai hafal, rekan-rekan juga harus hafal ya. Hak ulayat diakui sepanjang masih ada menurut kenyataannya sesuai dengan kepentingan nasional, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya. Sifat hak ulayat sama ada aspek private dan juga aspek publik. Ingat kalau aspek private itu hak bersama masyarakat hukum adat, kalau aspek publik itu wewenang untuk mengatur peruntukan, penggunaan, penguasaan, dan pemeliharaan. Ya, ini hafalannya ya. Setelah berlakunya UPA, tanah hak adat perseorangan dikonversi menjadi hak atas tanah, dan tanah hak ulayat tetap diakui sepanjang masih ada sesuai dengan kepentingan nasional, tidak bertentangan dengan UPA. Gampang ya? Oke, yang keempat, hak individual hak atas tanah, hak yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk memanfaatkan, memelihara tanah berdasarkan hubungan hukum antara pemegang hak ya. Hak individual atas tanah bersumber dari hak menguasai negara yang kemudian sebagai dasar lahirnya hak atas tanah. Hak individual dapat dimiliki oleh orang perseorangan bersama-sama badan hukum yang memenuhi syarat. Next. Nah, hak atas tanah yang bersifat tetap. Ini ada hak milik, HGU, HGB, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Hak atas tanah yang bersifat sementara diatur dalam pasal 53. Kenapa sih kok disifat sementara? Karena mengandung unsur pemerasan, mengandung feodalisme dan bertentangan dengan jiwa UPA. Contohnya ada hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian. Hak atas tanah dalam pasal 16 dan 53 UPA tidak bersifat limitatif. Artinya, di samping hak atas tanah yang disebutkan, dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang diatur secara khusus dengan undang-undang. Oke, next. Hak atas tanah primer, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Kalau hak atas tanah sekunder itu berasal dari tanah pihak lain. Tanah negara itu seperti apa? Tanah negara itu, hmm, oke, ada di contohnya. Contohnya ada hak milik, HGU, HGB, hak pakai. Artinya diperoleh melalui pemberian hak oleh negara atau juga berdasarkan SKPH dan lahir sejak didaftarkan oleh buku tanah oleh kantor pertanahan. Nah, HGB yang tidak diperpanjang itu juga menjadi tanah negara, tanah musnah juga menjadi tanah negara. Nanti kita akan belajar ya ini secara dalam. Kemudian sebelum hak atas tanah sekunder itu yang berasal dari pihak lain. Jadi ada hak GB di atas hak milik. Jadi pertama hak milik dulu baru HGB ya. Kemudian HGB di atas HPL, hak pakai di atas HM, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya diperoleh melalui perjanjian dengan pemegang hak atas tanah. Contohnya tadi HGB di atas hak milik itu harus ada perjanjiannya digunakan berapa lama, habisnya kapan, bisa diperpanjang atau tidak ya. Dibuktikan dengan akta PPAT, lahirnya sejak dibuatnya akta pemberian hak. Bedanya kalau hak atas tanah primer yang perlu dijadikan notes, hak atas tanah primer itu dari SK negara atau
didaftarkan dalam buku tanah. Nah, kalau hak atas tanah sekunder itu pasti dibuat berdasarkan akta, ya. Oke, next. Kemudian ada hak atas tanah yang cara memperoleh hak atas tanahnya. Yang original ya kayak tadi yang primer itu dari negara, kalau yang sekunder atau derivatif itu dari pemegang hak sebelumnya. Dari jual beli, hibah, tukar menukar, ya. Soal upah sering menjebak nih, HGB atas tanah negara hak primer. Kalau HGB atas hak milik itu hak sekunder. Tadi hak milik dulu baru HGB itu hak sekunder ya. Oke, next. Kemudian ada tanah negara, yaitu tanah yang tidak dilekati suatu hak atas tanah. Contohnya, kita jogging pagi, kemudian kita lihat tanah kok nganggur. Setelah dicek ya, iseng-iseng ngecek di kantor BPN, oh memang tanahnya tidak tidak belum dilekati suatu hak. Nah, itu boleh dimohonkan ke BPN ya. Tapi harus apa? Harus menguasai selama 20 tahun. Jadi kalian bangun rumah kayak di situ. Jadi tapi juga selama 20 tahun kalian nggak punya bukti apa-apa. Gitu. Oke, next. Tanah negara tuh banyak tuh. Tanah negara tuh apa aja? Tanah yang ditetapkan oleh undang-undang atau penetapan pemerintah. Contohnya tanah hak lama, partikelir, tanah bekas, hak barat, tanah swapraja. Ada juga tanah reklamasi dari tambang-tambang nih, hasil pengerukan, pengeringan, drainase. Kemudian ada tanah timbul, terbentuk secara alami karena sedimentasi sungai. Kemudian ada tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak ya. Pelepasan HGB, HGU, ya biasanya ini mau bikin developer mau bikin perumahan nih. Developer mau bikin perumahan ya, dilepaskan dulu ke negara terus dimohonkan lagi. Kemudian tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan ya, statusnya menjadi tanah negara. Kemudian ada tanah terlantar ya. Kemudian ada tanah yang berakhir jangka waktunya tadi tidak dimohonkan perpanjangan. Kemudian ada tanah yang jangka waktunya berakhir karena kebijakan pemerintah. Kemudian ada tanah yang sejak semula berstatus tanah negara. Oke, next. Nah, kita quiz time. Latihan soal ya. HGB berakhir dan pemegang hak mengajukan perpanjangan, tetapi wilayah tersebut berdasarkan RT RW terbaru menjadi kawasan lindung. Akibatnya, hak tersebut tidak dapat diperpanjang ataupun tidak dapat diperbarui sehingga tanah tersebut menjadi tanah negara. Oke, next. Kemudian ada hak milik ya, yang pasti hak milik itu turun-temurun, terkuat, terpenuh ya. Pasti itu ya, tiga itu turun-temurun, terkuat, terpenuh ya. Penggunaan HM harus diperhatikan fungsi sosial tanah ini sudah saya rangkumkan. Fungsi sosial tanah apa? Dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik. Ini dia fungsi sosial tanah. Oke, next. Ada penunjukan badan hukum oleh pemerintah. Tadi kan kepemilikan pribadi itu apa saja ya. Ini harus ditunjuk oleh pemerintah, ada bank-bank negara, koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial. Ya. Syarat badan keagamaan dan badan sosial harus mendapat penunjukan dari menteri. Tanah hak milik yang dapat diberikan yaitu hanya untuk tanah yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi badan hukum. Contohnya langsung dipakai buat tempat ibadah, gudang, gedung dakwah, panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, rumah sakit, sekolah, dan usaha lainnya. Oke, next.
Kemudian orang asing boleh nggak punya HM? Kalau misalnya karena pewarisan tanpa wasiat, percampuran harta karena perkawinan, WNI yang kemudian kehilangan kewarganegaraan Indonesia wajib dilepaskan dalam jangka waktu 1 tahun. Karena kalau nggak dilepasin itu nanti hak miliknya hapus karena hukum, tanahnya menjadi tanah milik negara, hak pihak lain yang membebani tetap berlaku. Nah, solusinya gimana? Solusinya dialihkan kepemilikannya menjadi pihak lain, langsung dijual, hak milik diturunkan menjadi hak pakai, jadi nanti kita punyanya hak pakai dan perolehan karena pencampuran data dapat dibuatkan perjanjian pranikah. Ya, karena pemegang hak merupakan harus WNI tunggal. Oke, next. Nah, latihan soal upat lagi, quiz time. A. Memperoleh hak milik karena warisan dari orang tuanya. Tetapi A adalah warga negara asing. Apa yang harus dilakukan? Dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperoleh warisan, harus dilepaskan. Kalau tidak, hak miliknya hapus karena hukum dan tanah menjadi tanah negara. Pengurusan tanah negara itu sangat lama, prosesnya banyak. Jadi kalau bisa kalian punya tanah HGB, jangan sampai mengurusnya mepet ya. Kemarin saya sudah sempat bilang, selain memakan waktu lama, biayanya juga lumayan banyak. Ya, rekan-rekan. Oke, next. Terjadinya hak milik. Nah, ini ada menurut hukum adat, terjadi karena pembukaan tanah. Tadi ya, bisa jadi karena tanah muncul, sedimentasi sungai, ya. Kemudian ada karena unsibling, lidah tanah, timbulnya tanah secara alami di tepi sungai tadi, ya. Kemudian ada karena penetapan pemerintah berdasarkan SK, ya, dengan permohonan. Kemudian ada dari ketentuan undang-undang konversi hak lama tadi hak gendom, ya. Rumus hafalan upatnya terjadi HM karena hukum adat, kemudian adanya SK pemerintah dan ketentuan undang-undang. Oke, next. Kemudian ada hak milik yang beralih karena peristiwa hukum dan juga ada yang perbuatan hukum. Peristiwa hukum yaitu karena ada yang meninggal, jadinya pewarisan. Kalau perbuatan hukum yang dilakukan oleh PPAT ya jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, dan lain sebagainya. Pembebanan hak milik dapat dijadikan jaminan hutang dan dibebani dengan hak tanggungan. Oke, next. Hak guna usaha. Nah, ini dihafalin ya, rekan-rekan, hak guna usaha, hak guna bangunan. Ini banyak banget yang keluar terkait diberikan, diperpanjang, diperbaruinya berapa tahun ya. Pagi hari minum jamu, sambil membaca berita harian. Hak milik HGU, HGB sering keluar dalam ujian. Nih, sering banget keluar ya. Diberikan 35 tahun, diperpanjang 25 tahun, diperbarui 35 tahun. Oke, next. Ini ada hak guna usaha di atas hak tanah, ya. Jadi negara, tanah negara, kemudian HGU, baru pemegang HGU-nya. Berasalnya dari tanah negara, kemudian ada pemegang hak. Di, di atas tanah negara ada HGU, nah pemegang HGU-nya nanti siapa gitu. Oke, next. Nah, ini ada lagi yang lebih ribet ya. Tanah negara, kemudian di atas tanah negara itu ada hak pengelolaan, ya. Kemudian di atas hak pengelolaannya ada HGU, ya. Di atas HGU ada pemegang HGU, di atas HGU ada pemegang HPL. Contohnya misal pemerintah daerah, ya. Pemerintah daerah bikin tanah di atas tanah negara, kan HPL. Nah, kemudian dikasih jangka waktu menggunakan HGU. HGU diberikan di atas si tanah HPL. Nah, ini perlu persetujuan pemegang HPL.
Ya, oke. Ini ini contohnya di Otorita IKN. Jadi ini memang peraturan terbaru ya, eh, pengejawantahan dari Undang-Undang Cipta Kerja mengenai Otorita IKN. Nanti kita akan bahas secara mendalam. Oke, coba di next dulu. Nah, ini ada contohnya ya. HGU di atas negara, contohnya pemerintah memberikan HGU 10.000 hektar kepada PT Perkebunan Nusantara untuk kebun sawit. Jadi negara di atasnya HGU, baru PT yang menyewa kepada HGU-nya, kepada pemerintah. Kemudian HGU di atas HPL, contohnya Otorita IKN. Meskipun Otorita IKN ini tidak berjalan sekarang, tapi itu merupakan peraturan terbaru gitu. Otorita IKN memiliki HPL di atas suatu kawasan. Sebagian tanah tersebut diberikan HGU kepada investor untuk perkebunan atau kegiatan usaha tertentu. Gitu. Skemanya itu seperti itu. Jadi otorita IKN ini bisa dibilang lebih tinggi daripada BPN. Jadi semua IKN itu harus persetujuan dari otorita IKN. Oke, next. HGB, nah ini perlu dihafal ya. HGU, HGB diberikan 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui 30 tahun. Biasanya HGB ini buat ruko, apartemen, kantor, industri ya. Oke, next. HGB untuk CV. CV ini kan sebenarnya bukan badan hukum. Jadi biasanya tidak boleh pencantuman HGB di sertifikat atas nama CV. Nah, alternatifnya apabila memang pengen dimohonkan, maka atas nama sekutu komplementer dan sekutu komandirnya. Jadi nanti salah satu sekutu CQ CV apa dengan persetujuan seluruh sekutu gitu. Oke, next. Kemudian ada HGB di atas hak milik ya. Jadi A memiliki tanah HM, A memberikan HGB kepada PT XYZ. Nah, ini paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan perjanjian dengan si pemilik tanah HM tersebut. Oke. Next. HGB untuk perumahan. Nah, perumahan developer awalnya HGB. Setelah AJB dan pemecahan sertifikat dapat ditingkatkan menjadi HM. Syaratnya maksimal itu luasnya 120 ya. 120 meter. Oke, next. HGB untuk PT, PT tidak bisa memiliki HM. Makanya kalau misal ada developer mau bangun rumah, pasti diturunkan dulu menjadi HGB gitu. Oke, next. Kemudian HGB atas rumah susun, HGB-nya itu pasti di atas tanah negara karena tidak langsung negara memberikan kepada developer ya. Jadi mesti tulisannya itu developer membeli memperoleh tanah dari negara, kemudian diberikan HGB. HGB tersebut dibangun apartemen. Jadi jangka waktu akumulatifnya paling lama 5 tahun. Jadi apartemen-apartemen itu punya sertifikat ada jangka waktunya. Gitu. Oke, next. Contoh pemegang HPL-nya, kalau HGB di atas HPL, ini Pemda, Pelindo, Otorita IKN ya. Kalau status Sarusun, pemilik unit memperoleh SDM Sarusun itu sebenarnya kata-kata yang lumayan membingungkan ya. Karena SDM Sarusun berdiri di atas HGB di atas HPL. Gitu. Ada pertanyaan, Bu, kok bisa ya apartemen itu tulisannya HM Sarusun? Memang HM Sarusun, tapi berdiri di atas HGB dan di atas HPL. Gitu. Jadi SHM Sarusun di atas tanah HGB. Ya. Kata-kata di atas tanah HGB sering tidak terucap. Padahal kepemilikannya itu hanya sampai 50 sampai 80 tahun. Ya selama kita hidup mah fine-fine aja, tapi untuk diwariskan ke anak cucu ya belum tentu ya.
Oke, next. Latihan soal UPAD nih. Quiz time. Apartemen dibangun oleh developer di atas tanah milik Pemda yang berstatus HPL. Status tanahnya rumah susun di atas HGB di atas HPL ya. Kemudian apartemen dibangun di atas tanah yang langsung diberikan negara kepada developer dengan HGB status tanahnya rumah susun di atas HGB tanah negara ya. Oke, next. Ini lumayan sulit nanti rekan-rekan pelajari lebih mendalam supaya tidak keliru. Nah, ini hak pakai juga sering keluar, HGB, HGU, hak pakai ya. Terkait jangka waktunya, yaitu diberikan 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui 30 tahun. Ya, hak pakai di atas tanah hak milik ini maksimal 30 tahun. Ya, oke, next. Latihan soal UPAD, hak atas tanah apa yang dapat dimiliki oleh negara asing untuk tempat tinggal di Indonesia? Jawabannya hak pakai. Tadi kalau misal dalam jangka waktu 1 tahun tidak segera dilepaskan, maka akan menjadi tanah negara. Cuma kalau memang pengen tetap dimiliki, maka HM-nya diturunkan menjadi hak pakai. Oke, next. Hak pengelolaan ini wewenang negara yang di sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL. Jadinya bukan hak atas tanah, merupakan bagian dari hak menguasai negara, dan di atas HPL ini dapat diberikan HGU, HGB, dan hak pakai. Ya, next. Karakteristiknya HPL tidak dapat dijadikan jaminan utang, tidak dapat dialihkan, tidak dapat diwariskan, tidak dapat dijual belikan ya. Pada prinsipnya HPL dapat dilakukan penataan bidang, namun jika di atas HPL tidak diberikan hak atas tanah kepada pihak lain, maka HPL tidak dapat dilakukan pemecahan, pemisahan, atau penggabungan. Oke, next. Apakah HGB di atas HPL dapat dijaminkan dengan hak tanggungan? Dapat sepanjang memenuhi ketentuan dan memperoleh persetujuan rekomendasi pemegang HPL sesuai perjanjian pemanfaatan tanah. Oke, next. Nah, ini dia ibu kota Nusantara. Bahkan peraturannya terakhir diperbarui itu tahun 2023 ya undang-undangnya ya. PP nomor 12 tahun 2023 ya tentang otorita IKN yang dimana kedudukannya lebih tinggi daripada BPN ya. Next. Perolehan tanah di IKN nih bagi rekan-rekan yang mau memiliki tanah di IKN ya. Materi mengenai IKN ini memang dalam tahun ke tahun ini jarang yang keluar. Cuma teman-teman boleh hanya sekedar tahu, tapi memang belum ada yang keluar ya materi mengenai IKN ini. Jadi tetap dibaca saja. Dan dalam ATR BPN sepekan juga belum ada membahas IKN ya dalam jangka waktu Januari sampai bulan Mei ini ya. Dilakukan dengan memperhatikan hak masyarakat dan masyarakat hukum adat. Menggunakan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan hukum dan tanah secara langsung. Ya. Kewenangan otorita IKN ini apa aja? Ada pengalokasian tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, pengalihan tanah, pelepasan dan penghapusan aset tanah HPL. Oke, next. Keistimewaan hak atas tanah di IKN tuh sudah saya rangkumkan ya. Ada HGU di atas HPL IKN, ada hak pakai di atas HPL IKN, ada HGB di atas HPL IKN ya. Jadi perpanjangan itu dievaluasi sifatnya. Perpanjangan dan pemberian sekaligus setelah 5 tahun dimanfaatkan secara efektif.
Kriterianya tanah dimanfaatkan dengan baik, pemegang hak masih memenuhi syarat, tidak melanggar ketentuan pemberian hak sesuai dengan RT RW. Ya, evaluasinya dilakukan oleh Otorita IKN dan Kementerian ATR BPN. Pengalihan hak di IKN ini harus mendapatkan persetujuan Otorita IKN. Lagi-lagi ya IKN lebih tinggi kedudukannya daripada Kementerian ATR BPN dan BPHTB-nya persen ya untuk jangka waktu tertentu. Oke, next. Kemudian jenis tanah di IKN ada barang milik negara, tanah yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pusat. Diberikan hak pakai, digunakan oleh otorita IKN, kementerian lembaga, contohnya Istana Negara, gedung kementerian, kantor lembaga negara. Kata kuncinya, barang milik negara merupakan diberikan hak pakai. Dan yang memberikan penyelenggaraan itu pemerintah pusat. Oke, next. Kemudian ada barang milik otorita IKN. Kata kuncinya barang milik otorita IKN itu hak pengelolaan ya. Kalau tadi berbeda ya. Kalau otorita IKN sebagai pemegang HPL digunakan oleh otorita IKN dan perjanjian pemanfaatan tanah. Contohnya kawasan investasi, kawasan komersial, dan kawasan bisnis. Kemudian ada tanah milik masyarakat yang merupakan contohnya seperti hak milik, HGU, HGB, hak pakai, atau tanah yang dikuasai pihak yang berhak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi hak masyarakat tetap diakui dan tidak otomatis menjadi tanah negara. Kemudian ada tanah negara merupakan tanah yang sama ya. Tidak dilekati hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, bukan barang milik negara, bukan barang milik otorita IKN, bukan aset pemerintah. Kata kuncinya belum ada hak atas tanah dan dikuasai langsung oleh negara. Siapa pemegang HPL terbesar di IKN? Otorita IKN. Status tanah untuk kantor kementerian, barang milik negara dengan hak pakai. Status kawasan investasi, hak pengelolaan otorita IKN. Hak yang dapat diberikan di atas HPL IKN, HGU, HGB, hak pakai. Ini sudah dirangkumkan ya. Oke, next. Ada ruang atas tanah RAT dan RAB. Ya, ruang atas yang yaitu dasarnya pasal 1 angka 6 PP nomor 18 2021. Pengertiannya ruang yang berada di atas permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu. Yang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya terpisah dari bidang tanah di bawahnya. Contohnya apa? Kereta cepat yang di atas tanah, sky bridge, jalan layang, jembatan, ya, bangunan komersial, jalan sambung gitu, ya. Next, kemudian ruang bawah tanah, ada ruang bawah tanah dangkal, itu biasanya buat basement, basement, parkir bawah tanah. Ada ruang bawah tanah dalam untuk buat MRT bawah tanah. Ya, karakteristiknya dapat dimanfaatkan secara terpisah dari tanah permukaan. Ini ilmu baru ya. Jadi batas penguasaannya ini sampai kedalaman 30 meter. Ya. Next, nanti ada contohnya. Nah, ini dia. Ini dia contohnya. Ini ada hak atas tanah pada ruang atas tanah ya. Sky Bridge tadi. Kemudian ada hak atas tanah pada permukaan bumi tanah ya. Ada ruang bawah tanah dangkal itu 30 meter. Kalau ruang bawah tanah dalam itu 30 meter lagi. Contohnya ini ada kereta api ya. Ada hak atas tanah pada ruang bawah tanah dalam. Kemudian ini ada HGB di atas HPL nih biasanya untuk rusun-rusun tadi apartemen. Kemudian ada HP di atas HPL biasanya mall. HGU di atas HPL ini biasanya perkebunan.
Kemudian ada hak atas tanah pada ruang atas tanah ini biasanya apa namanya? Listrik tuh namanya tower ya, hak atas tanah pada permukaan bumi ini perlu izin Kementerian KKP ya. Ruang bawah tanah dangkal itu 30 meter ya, rekan-rekan diingat-ingat ya. Ini ada hak atas tanah pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Saya berikan gambarnya supaya rekan-rekan bisa memahami dari tadi tuh ngomong apa sih Bu. HGB di atas HPL, HP di atas HPL. Nah, ini saya kasih contohnya. Ada rusun, ada apartemen, ada mall di sini ya. Rekan-rekan diingat-ingat ya. Oke, next. Nah ini, berapa batas kedalaman penguasaan ruang bawah tanah apabila RT RW belum mengatur? 30 meter dari permukaan tanah ya. Oke, ada tanah musnah. Tanah musnah ini banyak sering sering pemerintah tidak boleh ya kata-katanya seperti apa ya? Pemerintah beberapa kali menegaskan bahwa contoh tanah musnah ini banyak berada di daerah Demak. Jadi banyak yang dikatakan bahwa tanah musnah itu berada banyak ada di Demak. Karena apa? Karena mau dibangun tol Demak, ya. Ini kemarin ada rekan saya yang mengeluhkan bahwa tanahnya dijadikan di diklaim sebagai tanah musnah. Padahal tanahnya masih kokoh. Nah, pengertian dari tanah musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam. Dan di situ kan juga peristiwa alamnya apa coba? Rob, banjir rob. Makanya makanya diklaim pemerintah sebagai tanah musnah. Ya, abrasi tenggelam. Oh ya bener deh. Contohnya abrasi tenggelam longsor ya atas tanahnya jadi hapus. Diberikan ganti rugi tapi menurut dia masih kurang. Tapi daripada banjir ya mau bagaimana lagi? Oke, next. Ada tanah swapraja, tanah-tanah bekas kerajaan atau kesultanan atau keadipatian yang dahulu mempunyai pemilik pemerintahan sendiri. Nah, ini contohnya di keistimewaan daerah Yogyakarta. Nah, di DIY ini mengatur sendiri mengenai tanah-tanah swapraja di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Oke, next. Kemudian ada tanah ulayat ya, tanah yang dianggap masih ada. Tadi syaratnya apa tanah ulayat? Sepanjang kenyataannya masih ada, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan nasional ya. Itu dia secara turun-temurun. Oke, next. Nah, bentuk masyarakat hukum adat ini ada kesatuan masyarakat hukum adat, ada kelompok anggota masyarakat hukum adat. Hak wilayah tidak berlaku apabila tanah sudah ada hak miliknya, HGU-nya, HGB-nya, hak pakainya. Sudah jadi fasilitas umum, ya otomatis nggak bisa dong. Sudah dibebaskan secara sah dan bukan merupakan tanah swapraja yang dihapus. Oke, next. Ada tanah wakaf, rekan-rekan. Saya baru ngasih tahu ini di Bimbel Batch 2 bahwa Pak Nusron Wahid merupakan backgroundnya seorang yang dulunya berkecimpung di di bidang keagamaan. Maka dari itu dalam oh ya, rekan-rekan sebelumnya saya mau ngasih tahu gimana caranya kita bisa tahu materi trending viral yang nantinya akan keluar di UPAD karena UPAD ini kan yang bikin Kementerian ATR BPN. Rekan-rekan bisa nonton YouTube-nya Kementerian ATR BPN yang ATR BPN sepekan. Jadi setiap seminggu itu tim Biro Humasnya Kementerian ATR BPN itu pasti bikin YouTube ATR BPN sepekan. Itu ngasih tahu Pak Nusron Wahid dan wakilnya ngapain aja, kemana aja.
Dan seringnya tanah wakaf ini merupakan materi mereka. Dan tanah wakaf ini memang lumayan banyak keluar di soal. Kenapa? Karena lagi-lagi Pak Nusron ini backgroundnya orang agama, orang religius ya. Jadi nanti rekan-rekan pelajari secara mendalam mengenai tanah wakaf ya. Tanah wakaf itu bersifat kekal, tidak dapat dijual, tidak dapat diwariskan atau dialihkan secara bebas. Yang mengelola adalah nazir. Nazir itu apa, Bu? Nazir itu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola. Wakif itu apa? Wakif itu pihak yang mewakafkan harta bendanya. Wakaf itu apa? Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan harta. Nah, ini sudah lumayan sedikit disinggung. Nanti rekan-rekan bisa pelajari secara mendalam ya. Oke, next. Kemudian ada rumah susun ya. Rumah susun ini bangunan gedung bertingkat yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam horizontal maupun vertikal satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, baik bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Ciri-cirinya ada bagian bersama, ada benda bersama, ada tanah bersama ya, itu tadi. Bukti kepemilikannya ada SHM Sarusun dan SHGB Sarusun. Typo itu ya. Oke, next. Pemilikan rumah bagi WNA boleh nggak sih? WNA tidak boleh punya hak milik. Bolehnya adalah apa? Hak pakai ya. Kenapa? Karena harus berkedudukan di Indonesia untuk tempat tinggal. Jika syaratnya tidak dipenuhi, haknya wajib dilepaskan. Oke, next. Nah, ini termasuk materi trending dan viral karena ini baru keluar pada tahun 2023 ya. Ini juga eh, lanjut ini awal mula dari GTRA, Gugus Tugas Reforma Agraria. Ini yang pertama yaitu reforma agraria artinya penataan kembali struktur penguasaannya. Tujuan reforma agraria ini juga lumayan sering keluar ya dalam latihan soal untuk mewujudkan keadilan agraria, mengurangi ketimpangan, menyelesaikan konflik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pemerataan ekonomi. Oke, next. Nah, ini ada pilar reforma agraria yaitu penataan kembali, penataan aset, mengenai penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah. Kemudian ada penataan akses, ya, akses permodalan, pelatihan usaha, pendampingan UMKM, dan akses pemasaran. Next. Nah, ini dia. Gugus tugas reforma agraria ini lagi masuk ke kategori materi yang trending dan viral, ya. Ada GTRA provinsi dan juga ada GTRA di kabupaten atau kota. Oke, terima kasih. Salam sehat, sukses, dan berkah selalu. Semoga lolos one shot. Amin ya rabbal alamin. Halo, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu Novia Betsy Klaisa atas paparan materinya. Kita lanjut sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat dan akan dijawab oleh Ibu Novia. Ini ada yang nanya sebelumnya Ibu Novia, berapa lama biayanya berapa untuk tanah negara? Berapa lama? Lama itu waktu, biaya, uang. Kemarin sudah ada yang tanya ya, kemarin berapa lamanya itu sekitar kurang lebih 1 tahunan ya, apabila terus-menerus dilakukan permohonan haknya. Kalau biayanya kisarannya karena ada pajak-pajak juga itu ya bisa sampai 50 jutaan ya untuk luas di bawah 500 meter. Itu.
Terima kasih Ibu Novia. Ada rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan sebelum kita masuk di sesi soal, pembahasan soal. Nah, ini Kak Dinda sekarang bertanya ini Ibu Novia. Untuk HGB di atas HM perlu dibuatkan akta PPAT, lalu jika untuk memperpanjangnya itu perlu memberitahukan ke pemilik HM atau bisa langsung proses memperpanjang. Untuk HGB di atas HM itu perlu dibuat dengan akta PPAT, yaitu termasuk ke kategori akta pemberian HGB di atas HM ya kemarin ya. Karena lahirnya HGB kan berdasarkan perjanjian atas pemegang HM dan penerima HGB. Namun untuk perpanjangan HGB dan HM itu kan nggak boleh secara sepihak ya, karena HGB itu lahir di atas HM dari hubungan hukum perdata ya. Jadi jangka waktunya disepakati kembali gitu. Contohnya misalnya A memegang HM. B memperoleh HGB di atas HM milik A selama 30 tahun. Nah, ketika HGB-nya habis, tidak bisa langsung datang ke pertanahan untuk memperpanjang. Harus ada persetujuan atau kesepakatan kepada pihak A sebagai pemegang HM dan dibuat akta PPAT lagi. Ini dasar hukumnya ada di PP nomor 18 tahun 2021. Ini kita lanjut pertanyaannya dari Kak Adel. Apakah penggunaan HGB harus dibuat Bill Operating Transfer atau perjanjian antar pemilik tanah dengan pembangunan yang dibuat pejabat yang berwenang? Tidak harus, tidak selalu harus menggunakan BOT atau bangun guna serah ya bahasa Indonesianya itu. Kalau misalnya HM dibebani HGB di atas HM, maka yang wajib adalah alas hak atau hubungan hukum yang jelas antara pemegang HM dengan HGB gitu. Jadi BOT itu bukan syarat mutlak terjadinya HGB di atas HM. Jadi yang menjadi dasar pemberian HGB di atas HM itu persetujuan dari pemegang HM-nya otomatis, kemudian akta PPAT mengenai pemberian HGB di atas hak miliknya, kemudian pendaftaran di kantor pertanahan. Nah, ini dari Kak Manggilwati Windardi bertanya Ibu Novia, maksud dari WNA melepaskan itu dijual atau dihibahkan atau lainnya? Kedua, pasal 29 UU PA HGU 25 tahun dan ada yang 35 tahun. Mohon pencerahannya, Bu. Maksud dari Wena melepaskan itu, melepaskannya itu jual beli, hibah, ya apabila memenuhi syarat pewarisan ya. Jadi setelah 1 tahun, WNA tidak lagi menjadi pemegang hak milik. Haknya hapus karena hukum. Jadi sebelum dilepaskan itu bisa dijual, dihibahkan, atau dilepaskan ke negara. Terus kenapa pasal 29 UPA HGU ada yang 25 tahun, ada yang 35 tahun. Menurut pasal 29 UPA, HGU itu diberikan paling lama 25 tahun. Kalau untuk perusahaan dapat diberikan paling lama 35 tahun. Jadi HGU biasa itu maksimal 25 tahun. HGU untuk perusahaan bisa 35 tahun. HGU untuk perusahaan yang berskala besar ya. Jadi ada contohnya perkebunan kelapa sawit, perusahaan karet, perusahaan tebu. Karena investasi dan masa produksinya kan memerlukan waktu panjang ya, tebu, karet. Jadi bisa diberikan 35 tahun. Tapi sebenarnya pasal 29 UPA itu hanya 25 tahun gitu. Terima kasih Ibu Novia atas jawabannya. Ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya sebelum kita memasuki sesi soal?
Jika tidak ada, kita bisa masuk ke sesi soal Ibu Novia. Boleh. Seperti biasanya, akan saya... Oh, ini ada lagi Ibu Novia dari Kak Abdul. HPT atau HP yang baru berubah status menjadi APL, apakah dapat dibuatkan aktenya berdasarkan status perubahan lahan? HPT apa ya? Nggak tahu HPT apa. Hutan produksi terbatas kah? Ya, HPT dapat dibuatkan aktanya. Oh iya, hutan produksi terbatas itu tidak langsung dapat dibuatkan akta PPAT ya. Harus dilihat sudah ada keputusan pelepasannya belum, batas hutannya seperti apa, sudah menjadi tanah negara atau di bawah kewenangan ATR BPN, terus tanahnya sudah terbit hak atas tanahnya belum, HM HGB-nya ada enggak, harus ada alas yang dijadikan dasar pendaftarannya. Jadi harus dilihat sudah ada keputusannya belum, kewenangannya seperti apa, terus sudah ada alas haknya atau belum, sudah berubah status menjadi hak APL. Kalau sudah berubah status jadi APL, it- ini berlanjut lagi, udah ada penetapan objek bidang tanahnya belum, ada hak atas tanahnya belum, terus masih dalam proses investasi atau belum gitu. Jadi tidak otomatis dapat dibuatkan aktanya ya. Ini nanti lumayan lumayan agak ribet ya, karena ini berkaitan dengan tanah negara. Ya, nanti bisa by Japri ya, Mas. Ini lumayan panjang pembahasannya mengenai HPT HP ya. Hak hutan produksi terbatas dan hutan produksi. Ya, terima kasih atas jawaban Ibu Novia. Untuk pertanyaan selanjutnya, rekan-rekan bisa melalui Japri ke Ibu Novia atau Mbak Agatha ya. Kita masuk ke sesi soal. Seperti biasa, rekan-rekan bisa menjawab melalui kolom chat. Soal pertama, hak bangsa Indonesia bersifat abadi dinyatakan dalam A. Pasal 1 ayat 1 UPA, B. Pasal 1 ayat 2 UPA, C. Pasal 1 ayat 3 UPA, D. Pasal 1 ayat 4 UUPA. Kak Azura jawab C, Kak Raisa jawab C, Kak Kevin jawab C. Ya, betul. Jawabannya nomor satu C, pasal 1 ayat 3 hubungan bangsa Indonesia dengan Baraka bersifat abadi. Oke, jawabannya C. Kita lanjut nomor 2. Hubungan pengertian dikuasai negara dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dengan hak menguasai negara dalam pasal 2 UPA adalah A. Hak menguasai negara yang diatur dalam pasal 2 UPA merupakan penegasan hak negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. B. Hak menguasai negara yang diatur dalam pasal 2 UPA merupakan penjabaran lebih lanjut dari pengertian dikuasai negara dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. C. Hak menguasai negara yang diatur dalam pasal 2 UPA merupakan penjelasan istilah dikuasai negara dalam pasal 33 ayat 3 UUD 45. D. Hak menguasai negara yang diatur dalam pasal 2 UPA merupakan istilah lembaga hak penguasaan atas tanah yang dimaksud dengan dikuasai negara dalam pasal 33 ayat 3 UUD 45. Oke, Kak Apriani jawab B, Kak Raisa jawab D. Jawabannya B. Jadi pasal 2 UPA merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 33 ayat 3 UD 45. Oke, jawabannya B. Kita lanjut nomor 3. Yang tidak termasuk pemberian wewenang hak menguasai negara dalam ayat 1 pasal 2 UPA dan pasal 33 ayat 3 UUD 45 yaitu A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan air dan ruang angkasa. B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. C.
menentukan dan mengatur penguasaan, penggunaan, pemilikan, dan pemanfaatan hak atas tanah. D. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Kak April jawab C. Kak Dewa Ayu jawab C. Kak Anita Jawabannya, jawab D. oke. Nomor 3 jawabannya C. Oke, nomor 3 jawabannya C. Kita lanjut nomor 4. Sebelum berlakunya UPA, ketentuan mengenai domain verklaring diatur dalam A. Agrari Besluit, B. Agrari Wet, C. Koninklijk Besluit, D. Grond Vervreemdingsverbod. Kak Raisa jawab B. Kak Madina jawab B. Domain verklaring ini diatur di agraris Besluit ya. Jawabannya A. Oke, betul Kak Dewa Ayu ini jawabannya A. Kita lanjut nomor selanjutnya, nomor 5. Azas tanah mempunyai fungsi sosial terdapat dalam pasal 6 UPA bermakna bahwa hak atas tanah yang dikuasai oleh rakyat baik individu maupun komunal harus mempunyai fungsi sosial. Di bawah ini yang tidak mengandung makna tanah berfungsi sosial. A. Hak milik atas tanah. B. Hak atas tanah yang dikuasai perorangan. C. Hak menguasai negara atas tanah. D. Hak atas tanah yang dikuasai oleh yayasan. Kak Anita jawab B. Kak Raisa jawab B. Betul Ibu Novia. Kak Kevin jawab C. Jawabannya C karena pasal 6 UPA ini berlaku bagi hak atas tanah, bukan hak menguasai negara. Kuncinya di hak atas tanah. Oke, jawabannya C. Nomor 6. Menurut ketentuan hukum tanah nasional kita, hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum masyarakat. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi. Pernyataan tersebut merupakan makna dari A. Tanah untuk kepentingan masyarakat. B. Semua tanah mempunyai fungsi sosial. C. Tanah tidak boleh ditelantarkan. D. Jika tanah ditelantarkan maka haknya dapat dicabut. Kak Medina jawab B. Kak Raisa jawab B. Kak Natal jawab B. Betul, jawabannya B. Oke, betul jawabannya B. Bisa ditandai rekan-rekan sekalian. Kita lanjut nomor 7. Azas pemisahan horizontal berarti bahwa pemilik tanah terpisah dengan pemilikan bangunan dan atau tanaman atau benda-benda lain yang ada di atasnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka jual beli tanah tidak dengan sendirinya juga meliputi bangunan dan atau tanaman atau benda lain yang ada di atasnya. Di bawah ini diuraikan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tanah yang juga meliputi bangunan dan atau tanaman atau benda lain yang ada di atasnya, kecuali A. Bangunan yang ada di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanahnya. B. Bangunan dan atau tanaman yang ada di atasnya merupakan milik pemilik tanah. C. Bangunan yang ada di atasnya harus memiliki izin mendirikan bangunan. D. Jual beli tanah berikut bangunan dan atau tanaman yang ada di atasnya tersebut dinyatakan secara tegas dalam akta jual beli yang bersangkutan. Kak Medina jawab A, Kak Adel jawab A. Jawabannya nomor 7 C karena IMB atau PBG bukan syarat berlakunya asas pemisahan horizontal. Betul, Kak Natali jawab C. Jawabannya C, rekan-rekan sekalian. Untuk nomor 7. Kita lanjut nomor 8. Pada prinsipnya, hak-hak atas tanah yang primer berasal dari pemberian hak baru, yang pemberian haknya dilakukan oleh bla 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 dengan diterbitkannya bla bla bla. A. Pemerintah, sertifikat tanah. B. Pemerintah, surat keputusan pemberian hak. C. Menteri Negara Agraria.
Kepala BPN surat keputusan pemberian hak. D. Menteri Negara Agraria, Kepala BPN sertifikat tanah. Kak Medina jawab D, Kak Angel jawab D, Kak Kevin jawab C, Kak Raisa jawab D. Jawabannya B, hak primer lahir dengan pemberian pemerintah dengan SK pemberian hak. Oke, jawabannya B, rekan-rekan sekalian bisa ditandai. Kita lanjut nomor 9. Berdasarkan ketentuan pasal 22 UU PA terjadinya hak milik karena A. Hukum adat, B. Undang-undang, hukum adat dan pemberian oleh pemerintah, C. Pemberian oleh pemerintah dan pemberian oleh pemilik tanah, D. Pembelian tanah. Oke, Kak Natali jawab C, Kak nomor 7 jawabannya B, nomor 7, C, nomor 7 C. nomor 7 C, nomor 8 B, nomor 9 Ibu Novia. Nomor 9 jawabannya B karena ini dasar hukumnya pasal 222 UPA ya. Terjadinya hak milik ini karena hukum adat, penetapan pemerintah dan ketentuan undang-undang. Oke, jawabannya B untuk nomor 9. Kita lanjut nomor 10. Berdasarkan ketentuan hukum tanah nasional pada prinsipnya yang dapat menjadi subjek hak milik adalah A. Warga negara Indonesia, B. Warga negara asing, C. Badan-badan yang ditunjuk dengan peraturan pemerintah, D. A dan C benar. Ada yang jawab A dan jawab D, ada yang jawab C, ada yang jawab D juga, Ibu Novia. Nomor 10 jawabannya A dan C benar. Dasar hukumnya pasal 21 ayat 1 dan 2 UPA. Oke, jawabannya A dan C. Lanjut nomor 11. Warga negara asing bukan merupakan subjek hak milik, akan tetapi dapat mempunyai tanah karena terjadinya peristiwa hukum tertentu kecuali A. Pewarisan berdasarkan undang-undang, B. Perkawinan campuran dengan persekutuan harta, C. Jual beli tanah, D. Peralihan kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA. Kak Ada jawab C, Kak Medina jawab C, Kak Amalia jawab C, Itu Kak Romas. jawabannya C. Dasar hukumnya pasal 21 ayat 3 dan 4 UPA. Oke, jawabannya C. Kita lanjut nomor 12. Tuan Zain Malik, warga negara Indonesia, memiliki sebidang tanah hak milik dan kemudian beralih ke warga negara menjadi warga negara Korea pada tanggal 26 Juni 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tuan Amir wajib mengalihkan tanah hak miliknya dalam waktu selambat-lambatnya, yaitu A. Tanggal 26 Desember 2027, B. Tanggal 26 Agustus 2026, C. Tanggal 26 Juni 2027, D. 1 tahun sejak peralihan kewarganegaraan tersebut. Pada jawab D, Ibu Novia. Ya, betul. Jawabannya D. Dasar hukumnya pasal 21 ayat 3 UPA. Oke, kita lanjut nomor 13. Jika PT Nusantara Maju membeli tanah dengan status hak milik, maka akibat hukumnya adalah kecuali A. Jual belinya batal demi hukum, B. Tanahnya jatuh pada negara, C. Pembayaran yang telah diterima oleh pembeli tidak dapat dituntut kembali, D. Hak tanggungan yang membebaninya tetap berlangsung. Kak Goni jawab D, Kak Adel jawab D. Ya, betul. Jawabannya D. Dasar hukumnya pasal 26 ayat 2 UPA. Oke, kita lanjut nomor 14. Jika Tuan Zain, warga negara Indonesia yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mempunyai tanah hak milik melangsungkan perkawinan dengan Nyonya Gigi, warga negara Korea, pada tanggal 1 Januari 1991 tanpa membuat perjanjian kawin. Apa akibat hukumnya terhadap tanah miliknya tersebut? A. Tanahnya tetap menjadi milik Tuan Zain Malik. B. Tanah hak milik tersebut menjadi harta campur Tuan Zain Malik dan Nyonya Gigi Hadid. C. Dalam jangka waktu setahun, tanah tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat. D. Apabila tanah tersebut dalam jangka waktu 1 tahun tidak dialihkan kepada pihak lain,
maka akibatnya haknya hapus dan tanahnya menjadi tanah negara. E, B, C, dan D benar. Oke, Kak Zura jawab E, Kak Adel jawab E, Kak Jawabannya Caca E. E, B, C, dan D benar. Dasar hukumnya pasal 21 ayat 3 Junto Putusan MK nomor 69 garis miring PUU Romawi 8 garis miring 2015 terkait perjanjian perkawinan. Oke, kita lanjut nomor 15. Tanah HGB tidak dapat digunakan bagi kegiatan di bawah ini kecuali A. Pertanian, B. Peternakan, C. Perikanan, D. Pabrik kelapa sawit. Kak Kevin jawab D. Kak Apriliani jawab D. Kak Reisa jawab D. Oke, betul. Jawabannya D. Oke, kita lanjut. Nomor 16. Yang tadi nomor 15 jawabannya Delta. Nomor 16, jangka waktu guna usaha adalah A. 35 tahun, B. Paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun, B. Paling lama 35 tahun untuk badan hukum, D. 10 tahun untuk perorangan. Pada jawab B, bravo Ibu Novia. Betul. Jawabannya Bravo pasal 29 UPA. Oke, kita lanjut nomor 17. Yang dapat diberikan hak pakai selama dipergunakan adalah kecuali A. Instansi pemerintahan pusat, B. Pemerintahan daerah, C. Perwakilan negara asing, D. Badan keagamaan dan sosial. Kak Adel jawab D. Kak Reza jawab D. Betul. Jawabannya D. Dasar hukumnya PP nomor 18 tahun 2021. Untuk nomor 17 jawabannya D. Delta. Untuk nomor 16 jawabannya B. Bravo. Oke, kita lanjut nomor 18. Pemberian hak guna bangunan atas tanah untuk rumah kantor dapat diberikan hak milik apabila kecuali A. Luasnya tidak lebih dari 120 meter persegi, B. HGB tersebut merupakan bagian dari satu rumah susun atau merupakan rumah tapak kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia, C. Tanah berikut bangunan yang bersangkutan izin pendiriannya sebagai rumah tinggal sekaligus untuk tujuan komersil yang berupa pertokoan atau perkantoran, D. Hak guna bangunan atau hak pakai masih berlaku atau telah berakhir. Azura jawab D. Bagaimana Ibu Novia? Kak Reza jawab D. Iya, betul. Jawabannya D. HGB atau hak pakai masih berlaku atau telah berakhir. Oke, kita lanjut nomor 19. Hak pengelolaan tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan karena A. Bank tidak mau mengakuinya sebagai hak atas tanah, B. Hakikat hak pengelolaan adalah hak yang banci disebabkan mempunyai kewenangan publik dan perdata, C. Hak pengelolaan lebih merupakan gempilan hak menguasai negara yang bersifat publik, D. Nilai jual hak pengelolaan rendah dibandingkan dengan hak lainnya. Kak Natali jawab C. Ya, betul. Jawabannya C. HPL merupakan pelimpahan sebagian hak menguasai negara yang bersifat publik. Oke, jawabannya C. Untuk nomor 19, kita lanjut nomor 20. Jual beli menurut hukum tanah nasional adalah A. Merupakan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang harus diikuti dengan penyerahan hak atas tanah atau levering dengan dibuatkannya akta levering. B. Merupakan perjanjian yang bersifat obligatoir. C. Merupakan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk selama-lamanya oleh penjual yang dilakukan bersamaan dengan pembayaran harganya oleh pembeli yang bersifat terang, tunai, dan real. Kak Raisa jawab C, Kak Martina Amali jawab C, Kak Romasni jawab C, Kak Angel jawab C.
Betul, jawabannya C bahwa harus terang, tunai, dan real. Oke, kita lanjut nomor 21. Apabila jual beli tanah yang sudah bersertifikat sekarang ini tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, maka A. Jual belinya tidak sah, B. Jual belinya batal demi hukum, C. Jual belinya tidak dapat didaftar di kantor pertanahan, D. Jual belinya dapat dibatalkan. Kak Angela jawab B, Kak Edel jawab B, Kak Medina jawab B, Kak Raisa jawab B, Kak Anita jawab C. Jawabannya C, dasar hukumnya pasal 37 PP 2497. Oke, jawabannya C Charlie untuk nomor 21. Kita lanjut nomor 22. Dalam pelaksanaan jual beli pejabat yang bersangkutan membuat A. Akta jual beli sejumlah yang diinginkan oleh para pihak, B. Dua eks lampar asli akta jual beli dan salinan akta jual beli untuk penjual dan pembeli, C. Minuta akta dan salinan akta jual beli, D. Semua benar. Kak Adel jawab D, Kak Medina jawab D, Kak Anita jawab C, Kak Angela jawab D, Kak Martina jawab B, Kak Margaret jawab B, Kak Dia Jawaban, jawab. jawabannya B. Dasar hukumnya pasal 21 PP 37 tahun 98. Oke, jawabannya B. Kita lanjut nomor 23. Di bawah ini yang merupakan hari lahirnya hak tanggungan adalah A. Selesai dibuatnya buku tanah hak tanggungan, B. Terbitnya sertifikat hak tanggungan, C. Hari dan tanggal buku tanah hak tanggungan, D. Dicatatnya hak tanggungan dalam buku tanah dan sertifikat tanah yang dibebaninya. Kak Raisa jawab D, Kak Kevin jawab B, Kak Medina jawab D. Jawabannya B, terbitnya sertifikat hak tanggungan. Jawabannya B, bravo. Kita lanjut nomor 24. Hak tanggungan beralih karena hukum, karena terjadinya peralihan piutang. Peralihan piutang tersebut dapat terjadi karena kecuali A. Pewarisan, B. Kesi, C. Subrogasi, D. Retribusi. Kak Medina jawab A, Kak Anita jawab C, Kak Natalie jawab D, Jawabannya D, Kak Gali jawab D. Jawabannya D, Delta. pasal 16. Oke, kita lanjut nomor terakhir. Hak tanggungan hapus karena kecuali A. Hapusnya utang yang dijamin, B. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan, C. Hilangnya sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan, D. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Kak Natalie jawab C, Kak Kevin jawab D, Kak Apriliani jawab C. Ya, betul jawabannya C. Betul, jawab untuk nomor 25, jawabannya C. Hilangnya sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan. Oke, rekan-rekan sekalian, untuk sesi soal telah berakhir. Besok hari terakhir Ibu Novia sebagai pemateri ya Bu, terkait pendaftaran tanah. Ya. Oke, sebelum penutup, apa ada pantun penutup dari Ibu Novia? Ada pertanyaan lagi tidak? Ya, ada yang mau bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Oh ya, RT RW tadi bukan rukun tetangga, rukun warga ya. Rencana tata ruang dan ruang wilayah. Ya, itu terkait. Itu penyelenggaraannya di PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Jadi RT RW-nya ini apakah suatu tanah itu berdasarkan ada di kawasan pemukiman, ada di kawasan pertanian, harus disesuaikan dengan pedoman pengaturan ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, Ibu Novia. Oke.
Oke, apakah ada pantun penutup Ibu Novia? Oke, saya tutup dengan pantun. Oke. Mentari senja mulai tenggelam, burung kembali ke sarangnya. Hukum pertanahan harus dihafal secara mendalam. Semoga UPAD lulus semuanya. Amin, 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 ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah stay pada malam ini, dan terima kasih kepada Ibu Novia sebagai pemateri. Saya Zaki Ananda sebagai moderator. Pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.